Satu buah candlestick bisa menentukan kemana kemungkinan harga akan bergerak selanjutnya. Tapi bagaimana kalau kita salah dalam membaca candlestick? Dalam video ini saya akan share bagaimana cara membaca candlestick dan juga bagaimana cara menggunakannya untuk memprediksi kemana kemungkinan harga akan bergerak selanjutnya. Tonton terus. Selamat datang, saya Yoga Gilang dari Trading Plan Yoga. Channel ini akan membahas bagaimana cara trading konsisten menggunakan price action. Dalam video ini saya akan membahas bagaimana cara membaca candlestick, termasuk bagaimana candlestick tersebut terbentuk, ya, candlestick bullish maupun bearish. Lalu bagaimana perbedaan candlestick kuat, candlestick lemah dan juga netral. Lalu di mana merupakan hal yang lebih penting daripada apa nama dari candlestick tersebut, ya. Jadi terbentuknya itu lebih penting di mananya daripada namanya. Lalu yang terakhir, bagaimana cara menggunakan candlestick untuk memprediksi kemana kemungkinan harga akan bergerak selanjutnya. Oke, langsung saja mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama teman-teman, kita membaca candlestick, ya. Bagaimana cara membaca candlestick bullish dan bearish. Seperti yang teman-teman lihat di sini, yang kiri ini hijau merupakan candlestick bullish, yang merah merupakan candlestick bearish. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Jika pembukaan, ya, jika harga pembukaan open berada di bawah dari harga penutup, ya, atau dengan kata lain harga penutupan lebih besar daripada harga pembukaan, maka candle tersebut merupakan candle bullish, ya. Seperti ini contohnya. Ini open berada di bawah dan close berada di atas. Jadi ini merupakan candle bullish. Misalnya ini merupakan candle daily, misalnya harian. Jadi pembukaan pada hari tersebut, ya, berada di harga sini. Ya, pembukaan di area sini. Pembukaan di area sini. Lalu penutupan berada di atas ini. Ya. Sementara untuk garis low dan high sendiri itu adalah harga tertinggi dan harga terendah yang pernah dicapai dalam rentang hari tersebut. Contohnya, misalnya hari tersebut open segini, ya, lalu menurun, misalnya open jam 4 pagi, ya, misalnya. Lalu jam 5, jam 6 sampai jam 9 menurun sampai area sini, ya. Dan jika menurun ini maka candlenya akan merah. Oke. Lalu setelah jam 10 ke atas tiba-tiba candlenya kembali naik, harga kembali naik terus sempat menyentuh high ini, ya. Lalu di akhir hari, berarti di jam 4 setelahnya, ya, 24 jam setelahnya, harga tertutup di area atau di harga close di sini, ya, maka terbentuklah candle bullish seperti ini. Kalau candle bearish, perbedaannya cuma di open dan close. Kalau candle bullish, open berada di bawah. Kalau candle bearish, open berada di atas, ya. Jadi pembukaan seperti ini, pembukaan candle seperti ini. Lalu misalnya setelah pembukaan harga naik sampai titik ini. Nah, ini merupakan titik high, harga tertinggi, ya, harga tertinggi yang pernah dicapai dalam rentang waktu tersebut. Lalu setelah naik tiba-tiba harga turun lagi, turun terus sampai menyentuh
low. Nah, ini merupakan harga terendah yang pernah dicapai dalam rentang waktu tersebut. Nah, kemudian harga kembali naik dan close, ya, tertutup di harga sekian misalnya. Maka close-nya di sini. Maka terbentuklah candle seperti ini dengan open di sini, close di sini, high harga tertinggi tadi, dan low harga terendah. Ya. Sekarang kita contoh di market. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Misal di hari ini ya, hari apa ini? Tanggal 19 Maret. Ya, tanggal 19 Maret misalnya. Tanggal 19 Maret pembukaan harga berada di sini di 1.0910. Nah, lalu pada suatu waktu harga mengalami kenaikan sampai ke sini 1.0981 ya, sampai titik tertinggi ini. Lalu harga kembali turun sampai ke titik terendah di sini di 10651, lalu tertutup di 10655 ya. Jadi pembukaan di sini high di sini tertinggi, lalu ini low terendah, dan di sini candle tutup ya, penutup, harga penutup. Kalau candle bullish, kalau candle hijau sebelahnya berarti tanggal 20 Maret open di sini, di bawah sini. Lalu pada suatu waktu harga sempat turun sampai area sini ya, low ini ke area 10636. Nah, lalu harga kembali naik sampai mencapai harga 1.0828 ya, lalu kembali turun lagi dan tertutup di harga 1.0693. Nah, jadi open di sini, close di sini, low di sini, high tertinggi di sini. Itu kalau candle bullish. Dan satu candle ini berarti mewakili satu hari ya, tergantung time frame. Berhubung ini di daily ya, daily Euro USD, berarti satu candle ini mewakili satu hari. Satu candle ini mewakili satu hari, dan seterusnya. Kalau di 4 hour ya, di H4, kalau di H4 berarti satu candle ini mewakili 4 jam pembentukan harga. Ini 4 jam terbentuk harga seperti ini, 4 jam terbentuk harga seperti ini, dan seterusnya. Begitu juga di time frame M15 misalnya. Jadi satu candle ini 15 menit, satu candle ini 15 menit, dan seterusnya. Nah, itu merupakan cara membaca candlestick. Jika candlestick yang terbentuk di hari sebelumnya ya, karena ini daily time frame, jika harga terbentuk sebelumnya merah ya, bearish, maka kemungkinan di hari selanjutnya maka candle juga merupakan candle bearish seperti ini. Ini hari kemarin bearish, lalu selanjutnya bearish, dan seterusnya. Itu kemungkinan ya. Jika candlestick hijau, candlestick bullish, maka kemungkinan di hari berikutnya akan juga candle bullish seperti ini. Nah, ini kemungkinan ya teman-teman, jadi tidak ada yang 100%. Contohnya seperti ini setelah merah malah candle bullish. Setelah candle bullish, candle merah lagi.
candle merah, candle hijau lagi. Tapi overall ini merupakan naik ya. Walaupun ini pernah merah, tapi secara keseluruhan ini bergerak naik. Ini juga sama, ini secara keseluruhan bergerak turun. Walaupun ada candle hijau, ini ada candle hijau. Ya karena market memang seperti itu. Tidak bergerak satu arah, yaitu bergerak naik turun ya. Entah itu long term naik atau long term turun, pasti jangka pendeknya ada, atau short termnya ada naik turun, entah itu bullish maupun bearish. Pembahasan yang selanjutnya yaitu perbedaan candlestick kuat dan candlestick lemah, dan juga candlestick netral. Oke, candlestick dikatakan semakin kuat apabila bodinya semakin besar ya. Jika bodi ini semakin besar seperti ini, bahkan jika tidak ada wick atau tidak ada ekor ya, maka ini dikatakan candle yang sangat kuat. Tapi jika candle tersebut lebih pendek atau lebih kecil daripada ekor seperti ini misalnya, maka dikatakan candle ini merupakan candle lemah ya. Bearish juga sama, semakin besar maka semakin kuat ya, semakin kuat atau semakin besar tenaga seller untuk mendorong market turun. Jika semakin kecil, maka seller juga kekuatannya semakin lemah seperti ini. Nah, ini jika besar semakin kuat, jika kecil semakin kecil kekuatannya. Nah, lalu untuk candle netral itu biasanya seperti ini ya. Jadi harga penutupan sama dengan harga open. Jadi open di sini, close-nya juga sama di sini. Candle bearish juga sama, ini netral ya. Candle netral, open dan close sama di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini merupakan candle netral. Nah, untuk penyebutan ya, banyak orang menyebut candle seperti ini adalah candle bearish meskipun warnanya hijau ya. Kenapa? Karena bodinya jauh lebih pendek daripada ekornya ya. Ekornya berapa kali nih? Kurang lebih 4 kali lipat dari besar body. Maka ini dikatakan sebagai bearish candle walaupun warnanya hijau ya. Kalau bearish ini juga sama. Kalau seperti ini ya, ini orang-orang menyebutnya juga sebagai bullish candle walaupun warnanya merah ya. Walaupun harga open lebih tinggi daripada harga close ya, seperti ini. Tapi berhubung ekornya jauh lebih besar, lebih panjang daripada bodinya, maka ini disebut candle bullish atau rejection atau penolakan ya. Kalau ini penolakan dari segi buyer ya, buyer mengangkat atau harga semakin tinggi ya. Ini buyer dari sini dia membeli terus sampai harga naik seperti ini. Yaitu penolakan dari buyer. Kalau candle seperti ini penolakan dari seller ya. Seller misalnya di atas ini menekan harga turun sampai seperti ini ya. Jadi kalau diringkas, kekuatan buyer cuman segini ya. Kekuatan buyer cuman segini,
kekuatan seller segini. Ini saya kasih hijau. Nah, kekuatan buyer cuma segini, kekuatan bullish cuma segini, tapi kekuatan bearish justru lebih besar. Ya, di sini juga sama. Ini merupakan kekuatan bullish, ya, kekuatan bullish. Lalu kekuatan bearish cuma segini. Nah, kekuatan bearish cuma segini, kekuatan bullish sangat besar. Ini kekuatan bullish cuma segini, kekuatan bearish sangat besar. Maka ini dikatakan sebagai bearish candle walaupun warnanya hijau. Ini dikatakan bullish candle walaupun warnanya merah. Oke, itu yang nomor 2. Sekarang kita menuju ke nomor 3. Oke, ke pembahasan selanjutnya, yaitu di mana lebih penting daripada apa. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini misalnya. Ini kan merupakan candle bullish, ya. Candle rejection. Candle rejection seperti ini akan jauh lebih powerful jika muncul di area support. Ya, misalnya ini support. Misal area support di sini. Nah, atau mungkin area support di sekitar sini. Nah, misal area support di sini. Kita ini support. Nah, misal area support di sini, lalu terbentuk candle seperti ini, yaitu candle rejection dari buyer. Ya, jika buyer semakin kuat di area support, ya, maka kemungkinan harga akan naik. Jadi kalau candle rejection ini, candle pelemahan ini terjadi di area support, maka kekuatannya jauh lebih besar atau kemungkinannya jauh lebih besar harga akan naik dari area support. Ya, ini biasanya dari turun, ya, dari downtrend turun menyentuh ke area resisten, ke area support, maaf. Dan di area support terbentuk candle rejection, ya, penolakan seperti ini, maka kemungkinannya harga akan naik. Nah, seperti ini. Kalau candle penolakan ini, ya, penolakan bearish seperti ini biasanya muncul dari uptrend seperti ini, lalu berada di atau menyentuh area resisten. Oke, ini resisten, ya. Jika saat uptrend, ya, ini uptrend, lalu harga ke atau menuju area support, area resisten, maaf, menuju area resistance, lalu muncul candle penolakan seperti ini, walaupun warnanya hijau, ya. Kalau ini warnanya merah maka lebih bagus, tapi sama saja. Ini merupakan candle penolakan, ini penolakan dari seller, kalau ini penolakan dari buyer. Jadi di area support ini kekuatan buyer jauh lebih besar, sehingga mengakibatkan harga naik karena buyernya semakin kuat. Kalau di sini kekuatan seller di area resisten semakin kuat, maka kemungkinan harga akan turun, ya, karena sellernya lebih kuat daripada buyer, maka kemungkinan harga akan turun. Contoh,
contoh ini downtrend ya teman-teman. Contoh ini downtrend, 3 kali move, 3 kali gerakan. Ini area support, break menjadi area resistance. Oke, area support di break menjadi area resistance. Ketika harga memantul naik ke area resistance, lalu muncul candle penolakan seperti ini, ya, pelemahan candle seperti ini, maka kemungkinan seller yang berada di area sini kekuatannya lebih besar daripada kekuatan buyer, sehingga harga kemungkinan akan turun seperti ini. Lalu ketika break, ya, ini area support di break menjadi resistance. Ketika harga naik lagi ke area resistance, nah ini muncul lagi nih candle pelemahan, ya, walaupun warnanya hijau seperti yang saya katakan tadi. Walaupun warnanya hijau, cuman candle ini dikatakan sebagai candle bearish karena ekornya jauh lebih panjang daripada bodinya, atau seller lebih kuat daripada buyer di area sini, yang memungkinkan harga akan turun seperti ini. Nah, dimana lebih penting daripada apa? Maksudnya apa? Misalnya seperti ini kan doji nih, ini candle pelemahan juga nih, ya, ini juga candle pelemahan, ya, doji atau pin bar, tapi ini tidak terjadi di area resistance seperti ini, ya, maka kemungkinan harga akan masih berlanjut, tapi tidak menutup kemungkinan juga harga akan turun, ya. Ini mungkin saja harga akan turun seperti ini, ya, tapi kekuatannya lebih besar kalau candle pin bar atau rejection atau doji atau apapun namanya, ya, candle rejection akan semakin lebih kuat jika berada di area support maupun resistance. Nah, ini contoh lagi seperti ini area support, ya. Nah, ini area support, harga turun menuju area support, lalu timbul candle rejection seperti ini, ya, ini candle rejection dengan ekor yang cukup panjang, lebih besar daripada bodinya. Ini warnanya hijau juga, candle bullish juga, maka kemungkinan harga akan naik, ya, kemungkinan harga akan naik seperti ini. Nah, itu yang saya katakan dimana lebih penting daripada apa, ya, apapun itu, entah itu pattern double top, double bottom, atau pola morning star, atau dan lain-lain, jika dikombinasikan dengan area support dan resistance, maka kekuatannya akan jauh lebih besar. Yaitu merupakan isi itu pembahasan nomor 3, ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan nomor 4. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu menggunakan candlestick untuk menentukan kemana kemungkinan harga akan bergerak selanjutnya, silakan teman-teman jika suka dengan konten trading seperti ini, silakan tekan tombol like di bawah, dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk video trading lainnya. Sekarang pembahasan yang terakhir, bagaimana memanfaatkan candlestick untuk mengetahui kemana pergerakan harga selanjutnya. Ya, contoh ini di uptrend, ya teman-teman. Ini merupakan uptrend, ya, 1, 2, 3. Nah, memanfaatkan candlestick, ya, itu bisa seperti ini teman-teman. Karena ini uptrend, maka kita kan ingin buy, ya. Jika kita ingin buy, maka kita bisa menunggu candle terbentuk seperti ini, melemah, ya. Waktu pullback, ya, pullback lalu membentuk candle pelemahan seperti ini, doji, pin bar. Kemudian terjadi candle engulfing, ya, candle hijau besar seperti ini, ya, maka ini merupakan entry point, teman-teman. Ya, teman-teman bisa entry di sini. Ya, setelah pullback lalu pelemahan,
seller semakin melemah, lalu boom, jadi buyer jadi semakin menguat ya. Saat buyer kuat itulah saat teman-teman buy untuk posisi uptrend seperti ini. Ketika naik lalu ini pullback lagi ya, ini pullback lagi, ketemu candle pelemahan seperti ini, berada di area support ya, seperti ini ya. Ini area support, candle pelemahan seperti ini, diikuti candle bullish seperti ini ya, bahkan dua ini diikuti dua candle bullish ya, walaupun tidak berurutan tapi diikuti dengan dua candle bullish ya. Teman-teman bisa entry di sini, entry saat candle bullish close ya, entry di sini, trading ini. Nah, ini pullback lagi, pullback lalu terbentuk candle pelemahan lagi ya, candle pelemahan doji atau pin bar, lalu muncul candle bullish yang besar seperti ini ya. Teman-teman bisa open posisi di sini ya, open posisi saat candle engulfing atau candle bullish ini close ya, open sini untuk sini dan seterusnya ya. Itu untuk uptrend ya. Sekarang kita ambil contoh untuk downtrend. Nah, misalnya ini ya, downtrend. Oke, dari sini. Nah, ini merupakan downtrend yang kuat ya, downtrend yang cukup kuat. Kenapa saya bilang kuat? Karena pullbacknya kecil sekali ya. Ini pullback kan segini, ini pullback pun cuma mendatar ya. Pullback kan biasanya seperti ini. Nah, ini pullbacknya hanya segini, hanya mendatar. Ini turun lagi, pullbacknya mendatar lagi, lalu turun. Nah, ini merupakan pullback yang kita cari. Ini candle berada di area support yang menjadi resisten ya, tapi kali ini tidak ada candle pelemahan ya teman-teman. Di sini tidak ada candle pelemahan dari buyer ya, tidak ada pelemahan dari buyer. Karena tidak ada pelemahan dari buyer, tapi kita mendapat candle close atau candle bearish yang cukup kuat, ditandai seperti ini. Ini candle bearish yang cukup kuat, kita bisa open ya saat candle bearish ini close ya. Candle bearish ini close, kita bisa open trading ke bawah. Nah, itu kalau tidak ada candle pelemahan ya. Candle pelemahan tidak terbentuk, maka kita cari candle bullish candle bearish yang cukup kuat sebagai alasan entry untuk trading ke bawah. Setelah trading ke bawah, ini break, ini menjadi support, menjadi resisten, dari support menjadi resisten. Ketika ini break lalu pullback lagi, nah ini muncul candle pelemahan. Ini candle pelemahan, malah dua candle ya teman-teman, candle pelemahan dua ini, lalu muncul candle bearish yang sangat besar. Teman bisa open sell di sini ya, lalu tradingan ke bawah, stop loss berada di atas ini. Itu kalau bearish ya teman-teman, tadi bullish sekarang bearish. Kalau dilihat dasarnya kan sama teman-teman, dasarnya saat pullback ya, ini misalnya bearish downtrend, saat pullback ya, saat pullback kita tunggu membentuk candle pelemahan seperti ini misalnya. Nah, candle pelemahan seperti ini, entah warnanya hijau atau merah, yang penting ada candle pelemahan seperti ini. Lalu kita butuh konfirmasi ya. Kalau teman-teman agresif, mungkin teman-teman bisa langsung open sell di sini. Kalau teman-teman butuh konfirmasi, kita menunggu candle engulfing
ya, atau candle bearish dengan body yang cukup besar seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini candle bearish ya. Setelah candle bearish tertutup, maka kita bisa open di sini. Bisa open sell di sini ya, penutupan candle ini. Lalu kita tradingkan ke bawah. Itulah teman-teman bagaimana cara membaca candlestick dan juga bagaimana cara menggunakannya untuk trading, trend following, contoh seperti tadi. Bagaimana? Gampang atau susah? Ya, silahkan komentar di bawah. Video selanjutnya yang bisa teman-teman tonton yaitu bagaimana menentukan area stop, entry, dan juga target. Karena percuma kalau teman-teman tahu candlestick, tahu membaca candlestick, tapi belum tahu di mana letak stop loss yang seharusnya, ya. Atau mungkin teman-teman mau lihat video lainnya, bisa klik ikon di samping. Terima kasih sudah menonton. Selamat trading, sampai jumpa di video selanjutnya, dan happy planning.